Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita kembali lagi berjumpa di dalam persekutuan doa Kamis malam pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya sangat berharap kita semua tetap sehat. Nah, kalau biasanya kita menggunakan aplikasi meeting, belakangan kita kan menggunakan aplikasi meeting, tetapi pada persekutuan kali ini kita kembali menggunakan media video. Saya sangat berharap walaupun melalui media video kita bisa mengikuti persekutuan dengan baik, dan melalui persekutuan ini kita boleh dibawa untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kehendak-Nya, baik melalui puji-pujian yang kita naikkan, melalui perenungan akan firman Tuhan, maupun melalui doa-doa yang kita naikkan juga membawa kita boleh semakin mengenal Tuhan. Mari kita mulai persekutuan pada malam hari ini. Kita akan memujikan sebuah pujian, Berikanku Hati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu berjalan dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Sekali lagi mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan kali ini Tuhan memberi kami
memperkenan kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu bersama. Kiranya Tuhan menolong kami melalui perenungan akan firman-Mu ini. Tuhan membawa kami untuk kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup yang sudah Tuhan perkenankan kepada kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebuah nas yang berasal dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10 saya akan membaca bagi kita semua. Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menabur dalam roh. Tadi dikatakan di ayat 8 ada kata menabur dalam roh. Apa sih menabur dalam roh itu? Sebelum kita merenungkan tema ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat mengapa Rasul Paulus menulis surat Galatia ini kepada orang-orang Galatia. Surat Galatia ini unik, saudara. Di dalam surat ini kita dapat merasakan emosi dari Rasul Paulus kepada orang-orang Galatia. Mengapa Paulus emosi kepada orang-orang Galatia? Mengapa seolah-olah Paulus tidak begitu senang ketika menulis surat ini dengan keadaan orang-orang Galatia? Setidaknya ada dua alasan, saudara, yang dapat saya temukan. Yang pertama, karena ada orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Jadi kalau orang-orang Galatia sudah menjadi orang percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian ada orang lain yang datang dengan membawa berita yang berbeda. Mereka seharusnya sudah tahu bahwa mereka diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun ada orang-orang yang seolah-olah ingin mengajarkan bahwa percaya kepada Yesus saja tidak cukup. Tapi kamu sebagai orang percaya, kamu juga harus melakukan pekerjaan tuntutan-tuntutan lain, seperti misalnya sunat, tuntutan-tuntutan oleh hukum Taurat. Nah, itulah yang ditentang oleh Paulus, karena Paulus menekankan di dalam surat ini, kamu hanya cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menerima keselamatan itu. Dan untuk menjalankan aturan-aturan dari hukum Taurat itu bukan berita Injil yang dibawa oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain. Nah, saudara, ini menarik karena
Dengan melakukan sesuatu, seolah-olah manusia itu masih punya harga diri, masih punya andil di dalam keselamatan, dan rupanya itu adalah daya tarik yang cukup menggiurkan bagi manusia. Nah, demikian juga orang-orang Galatia. Orang-orang Galatia mengerti bahwa pemberitaan firman, pemberitaan Injil sebelumnya adalah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun ketika mereka ditawarkan di mana mereka boleh menjalankan aturan-aturan sebagai tambahan dari keselamatan, mereka tertarik juga. Saya teringat seorang teman, ada cerita dari seorang teman saya yang menceritakan bahwa ada seseorang yang mengeluarkan statement seperti ini. Kalau ada suatu agama, ada sebuah agama yang punya aturan-aturan yang paling sulit untuk bisa masuk surga, saya akan memilih agama itu. Saya akan memilih yang paling sulit. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi rupanya manusia masih punya keinginan untuk berusaha di dalam mendapatkan keselamatannya. Jadi manusia masih punya keinginan untuk ikut andil di dalam menentukan keselamatannya. Nah, inilah yang menyeret orang-orang Galatia untuk mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Dan orang-orang tersebut yang mengajarkan Injil yang berbeda itu, yang menambahkan berbagai macam peraturan, itulah yang ditentang oleh Paulus. Dan alasan yang kedua adalah Paulus sedih. Kenapa orang Galatia ini mudah sekali diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Nah, kadang di dalam kekristenan juga kita sering temukan bahwa banyak orang-orang yang masih merasa iman kepada Yesus itu belum cukup. Mereka merasa harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Ya paling enggak ada plus-plusnya lah selain percaya Tuhan Yesus. Saya harus tambah ini, tambah itu supaya lebih menjamin saya masuk ke dalam surga, menjamin saya mendapatkan keselamatan. Nah, oleh sebab itulah Paulus sangat menentang konsep-konsep berpikir yang seperti ini. Konsep yang berpikir seperti ini adalah bukan konsep yang atau berita yang dibawa oleh Paulus. Di dalam iman kekristenan, keselamatan hanya oleh Tuhan Yesus. Keselamatan hanya percaya oleh Tuhan Yesus. Tidak ada plus-plus, tidak ada tambahan yang lain. Tapi faktanya, saudara, itu masih menjadi daya tarik bagi orang-orang Galatia, dan mungkin bahkan sampai saat ini itu masih menjadi daya tarik bagi orang Kristen. Di dalam Galatia, setidaknya ada sandungan-sandungan yang membuat orang-orang Galatia tersandung. Yang pertama adalah konsep tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Ada orang-orang yang memegang satu konsep bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu masih belum cukup, harus ditambahkan dengan aturan-aturan lama seperti aturan-aturan hukum Taurat. Nah, orang-orang ini ingin lagi kembali berada di bawah hukum Taurat. Padahal dengan percaya Yesus kita sudah tidak dibelenggu lagi oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang menjadi tuntutan Allah sudah dipenuhi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya diwakili Yesus di dalam menggenapi aturan-aturan hukum Taurat tersebut. Tapi masih ada orang-orang di Galatia yang ingin plus-plus itu tadi. Jadi mereka merasa tidak cukup hanya dengan percaya, hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus. Mereka harus menambahkannya dengan aturan-aturan, dengan hukum-hukum yang mereka kenal dahulu. Nah, di sisi lain saudara, ada orang-orang yang ekstrim.
karena merasa sudah dimerdekakan di dalam Kristus, mereka tidak mau lagi terlibat di dalam atau tidak mau lagi tunduk di dalam hukum atau yang biasa disebut dengan orang-orang yang anti dengan hukum. Nah, dua ekstrim ini adalah ekstrim yang tidak benar, saudara. Karena kalau kita dulu sebelum menerima Yesus Kristus, kita adalah manusia-manusia yang tunduk di bawah hukum Taurat. Dan kita tidak mungkin bisa memenuhi aturan hukum Taurat. Oleh sebab itu kita jadi orang yang berdosa karena kita tidak mampu memenuhi seluruh hukum Taurat. Saya beri ilustrasi, saudara. Jadi kalau kita hidup di bawah hukum, itu kita kalau misalnya ada 10 hukum dan kita bisa menjalankan 9 hukum dan satu hukum ini kita tidak mampu menjalankannya, itu bukan berarti kita dapat nilai 90 gitu. Itu mirip dengan kalau kita di jalan ya, ada 10 lampu lalu lintas, kemudian kita langgar 9, kemudian kita taat kepada 9 lampu lalu lintas, tapi kita hanya langgar 1, kita akan tetap kena hukuman. Karena cara kerjanya memang seperti itu. Bukan berarti kita lebih banyak taat, cuma 1 kali melanggar hukum terus kita bebas dari hukum. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, kita masih hidup di bawah hukum-hukum di mana tuntutan Allah itu menuntut manusia untuk taat sepenuhnya di bawah aturan-aturan tersebut, kita tidak akan mampu melakukannya, kita tidak akan mampu memenuhi hukum-hukum tersebut. Nah, namun sayangnya ada orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi merasa tetap ingin hidup di bawah hukum-hukum tersebut. Merasa percaya kepada Yesus itu belum cukup. Nah, seperti itulah. Kemudian kalau yang anti terhadap hukuman, orang-orang ini merasa sudah percaya Yesus, semua dosa sudah pasti ditebus, maka kami bebas melakukan dosa. Nah, melalui surat Galatia ini kita melihat sepertinya ada tendensi orang-orang yang berpikir seperti itu juga. Jadi ini adalah sandungan bagi orang-orang di Galatia. Yang di satu sisi orang-orang yang masih tidak percaya dengan keimanan kepada Yesus itu cukup. Mereka merasa harus ditambah dengan usaha mereka. Yang kedua, mereka yang merasa sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus dan mereka bebas berbuat dosa. Nah, ini adalah sandungan bagi mereka. Sandungan yang kedua adalah orang-orang di Galatia ini, mereka merasa mereka harus berjuang sendiri-sendiri. Jadi sebagai orang percaya, mereka merasa punya kepentingan sendiri-sendiri di dalam hal keselamatan. Oleh sebab itu mereka berjuang sendiri-sendiri tanpa melihat sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, ini kita bisa lihat di ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi mereka hanya mementingkan diri, tetap menjaga dirinya di dalam kerohanian tanpa mempedulikan saudara seimannya. Inilah sandungan-sandungan yang ada di orang-orang di Galatia. Saudara yang dikasihi Tuhan, nas yang kita baca tadi, kita akan berfokus kepada berjuang sendiri-sendiri. Nah, inilah nasihat dari Paulus untuk orang-orang di Galatia. Saudara, menarik kalau kita membaca Galatia, ada satu scene di mana Paulus itu menceritakan bahwa dia pernah menegur Petrus karena Petrus dikatakan di sini Petrus berlaku munafik.
pada saat itu Petrus makan sehidangan dengan orang-orang non-Yahudi, dan ketika orang-orang non-Yahudi ketika rombongan Yahudi datang, Paulus tidak seperti semula. Paulus menjauhi orang-orang non-Yahudi karena dia takut nanti dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi yang sebelumnya Paulus dengan begitu santai Petrus yang sebelumnya dengan begitu santai berkumpul bersama orang-orang non-Yahudi, ketika rombongan orang Yahudi datang, Petrus menjauhkan diri dari orang-orang non-Yahudi. Oleh sebab itu Paulus menegur Petrus karena berlaku munafik. Nah, ini menarik saudara, karena kita melihat bahwa di sini Paulus sebenarnya menolong Petrus di dalam kejatuhannya. Jadi Paulus menolong Petrus ketika Petrus lupa. Seharusnya dia berlaku sebagai orang percaya, tapi menurut Paulus hal itu tidak benar. Dia seharusnya tidak membeda-bedakan orang. Dia seharusnya tidak membeda-bedakan suku. Namun itulah yang dilakukan Petrus. Nah, memang apa yang dilakukan Paulus ini, menegur Petrus ini bukan hal yang mudah saudara. Karena mengingat kondisi Paulus adalah orang, bisa dikatakan orang baru di kalangan orang percaya. Lagi pula catatan sejarah Paulus itu tidak begitu baik bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Karena sebelumnya Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Namun untuk menegur Petrus, Paulus membutuhkan sebuah keberanian, Paulus membutuhkan pengorbanan. Nah, disinilah Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Galatia agar orang-orang Galatia itu tidak berjuang sendiri-sendiri, tapi orang-orang di Galatia seharusnya saling menolong sesama saudara seiman. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita masih mungkin jatuh. Jangankan kita, Petrus, seorang rasul saja, Petrus masih bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Petrus masih berlaku munafik. Apalagi kita. Kita sangat mungkin sekali melakukan banyak kesalahan. Kita sangat mungkin masih bisa jatuh di dalam perbuatan-perbuatan daging ketika atau walaupun kita sudah menjadi orang percaya. Oleh sebab itu, di sini Paulus memberi nasihat kepada orang-orang Galatia, bertolong-tolonglah kamu. Kalau saudaramu jatuh, ingatkan dia. Nah, hal ini tidak mudah, saudara. Saudara, di dalam kebenaran, bukan kebaikan secara umum. Tadi kita melihat bahwa ketika Paulus menegur Petrus, Paulus merasa bahwa Petrus tidak melakukan suatu hal yang benar. Nah, ini yang masih sulit, saudara, bagi kita semua. Kadang kita susah untuk membedakan antara kebenaran dan hal-hal yang baik. Saudara, kebaikan itu belum tentu semuanya benar. Tapi kebenaran itu pasti hal yang baik. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik secara umum, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak percaya juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Mereka juga punya nurani untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Tapi kebenaran itu hal yang berbeda. Bagi orang percaya, kebenaran hanyalah di dalam Allah. Kebenaran hanyalah di dalam Yesus Kristus. Nah, kebenaran ini apa, saudara? Kalau kebenaran itu dihubungkan dengan kebaikan, maka kebaikan ini seharusnya adalah satu kebaikan yang berhubungan dengan kemuliaan Allah. Satu kebaikan yang berhubungan dengan keselamatan manusia.
Nah, kalau kita sekedar hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu masih belum bisa dikategorikan dengan suatu kebaikan yang benar. Karena kebaikan-kebaikan tersebut sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya, bahkan tidak percaya. Nah, kalau gitu, kebaikan yang sejati atau kebenaran itu sendiri adalah seharusnya membawa orang-orang itu boleh mengenal Allah, membawa orang-orang untuk boleh menerima keselamatan. Nah, oleh sebab itu di ayat 9 dan 10 dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, di sini berbuat baik dibagi menjadi dua. Yang pertama kepada semua orang, dan yang kedua adalah kepada sesama atau kawan-kawan kita seiman. Nah, kalau kebaikan itu adalah membawa orang-orang untuk boleh menerima keselamatan, mereka boleh mendengar keselamatan, maka kebaikan kepada semua orang maupun kebaikan kepada kawan-kawan seiman itu selalu berhubungan dengan hal itu, saudara. Maka di sini kita boleh mengerti menabur di dalam roh. Ketika kita melihat kata menabur di dalam roh, kita tidak bisa lepaskan dari konteksnya. Di Galatia 6 ayat 1-10, Paulus menasehati orang Galatia di dalam konteks saling membantulah kamu. Jadi ketika dikatakan menabur dalam roh, itu artinya saling membantulah kamu di dalam kerohanian. Kalau ada saudaramu atau ada sesamamu yang jatuh, maka baiklah kamu saling menolong, saling bertolong-tolong supaya saudaramu ini jangan jatuh. Kalau kamu yang lagi rohani, yang lagi sadar, kamu menolong saudaramu yang sedang jatuh. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti menabur di dalam roh. Ini konteksnya adalah membawa saudara-saudara kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau kepada semua orang, konteksnya tetap sama, adalah membawa semua orang untuk melihat jalan yang benar. Saudara, sebelum kita membahas menabur di dalam roh, mari kita melihat di ayat 8 ada kata juga di situ menabur di dalam dagingnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Nah, saudara, apa sih menabur dalam dagingnya? Pertama, saudara, kalau kita melihat di Galatia 5 ayat 19-21, di situ ada dikatakan perbuatan-perbuatan daging. Di situ dikatakan ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, hati-hati dengan perbuatan-perbuatan daging. Jadi orang-orang yang hidup di bawah hukum, ini dikatakan di sini perbuatan daging telah nyata. Mereka yang hidup di bawah hukum Taurat pasti melanggar hukum Taurat. Karena memang manusia tidak bisa memenuhi seluruh isi hukum Taurat. Tadi ilustrasi yang sudah saya jelaskan seperti ada 10 lampu lalu lintas. Walaupun kita 9 menaatinya dan 1 saja kita gagal, maka kita akan tetap dihukum. Seperti itulah. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di bawah hukum, sama dengan kita juga hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging, karena kita pasti akan melakukan pelanggaran. Nah, hanya yang saya katakan menakutkan, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang perbuatan-perbuatan daging ini tidak kita sadari karena kemasannya itu baik. Jadi misalnya seperti di sini ada hawa nafsu, ada kepentingan diri sendiri,
Saudara, kalau misalnya bekerja keras untuk masa depan atau bekerja keras untuk keluarga, mungkin itu baik. Tapi kadangkala kalau kita betul-betul mencoba untuk menggali sebenarnya motivasi di balik itu apa? Apakah untuk Tuhan atau itu sebenarnya adalah kepentingan kita sendiri? Atau itu sebenarnya adalah ambisi kita sendiri? Atau mungkin ada hawa nafsu yang dibungkus dengan baik sehingga kadang-kadang kita itu membenarkan diri. Nah, oleh sebab itu saudara, menabur di dalam daging ini berbicara tentang ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam kedagingan. Nah, kadangkala ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya tidak untuk Tuhan, bisa jadi itu adalah ambisi kita, bisa jadi itu adalah kepentingan kita. Dan Galatia 5 tadi menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Nah, oleh sebab itu saudara, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, walaupun kita menjadi orang percaya, kita masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan daging. Nah, oleh sebab itu, ini perlu untuk kita waspadai, perlu untuk kita hindari. Hati-hati dengan perbuatan daging. Karena kadang perbuatan daging itu bisa dikemas menarik, bisa dikemas baik, dan kadang-kadang itu menipu kita. Dan kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya telah jatuh di dalam perbuatan-perbuatan daging. Nah, kalau ada menabur di dalam daging, di dalam surat ini Paulus juga menjelaskan ada juga menabur di dalam roh. Menabur di dalam roh di Galatia 5 ayat 24 ditulis, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi di sini menabur di dalam roh adalah yang pertama saudara. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah percaya. Karena orang percaya sudah mendapat kemerdekaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah dimerdekakan, kalau kita sudah percaya Yesus dan kita sudah dalam status dimerdekakan, artinya kita adalah dimerdekakan untuk kita mempunyai kebebasan untuk tidak melakukan dosa. Jadi kita masih bisa melakukan dosa, tapi kita punya kebebasan untuk tidak melakukan dosa. Nah, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita tidak punya kebebasan itu, saudara. Kita mau tidak mau kita harus melakukan dosa. Karena apa? Karena kita tidak mengenal Allah sebelumnya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita punya kebebasan untuk tidak melakukan dosa. Nah, di Galatia 5 dikatakan menyalibkan segala hawa nafsu. Ini adalah kunci saudara. Ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, kita menjadi orang percaya. Tadi kita saling menjaga, kita saling tolong-menolong. Dan ini adalah kuncinya, adalah menyalibkan segala hawa nafsu. Namun saudara, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita berbicara menabur di dalam roh, artinya menyalibkan segala hawa nafsu. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, kalau status kita adalah orang percaya, dan apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, maka itu adalah menabur di dalam roh. Nah, ini yang sulit saudara untuk kita menyadarinya. Apa sih hal-hal yang kita lakukan itu, kita bisa lakukan itu untuk Tuhan. Kalau kita bekerja, apakah kita bisa lakukan itu untuk Tuhan? Kalau kita kita berbuat baik kepada orang, apakah kita itu melakukan untuk Tuhan? Nah, kadang-kadang kita sulit untuk membedakannya, saudara. Kadang kita harus betul-betul merenungkan, apakah betul yang kita lakukan, segala hal yang kita lakukan itu untuk Tuhan, atau sebenarnya hanya memenuhi ambisi kita, memenuhi keinginan-keinginan kita. Saudara, hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, yang paling pertama, yang paling penting adalah kita sebagai orang percaya, yaitu memimpin orang kembali ke jalan yang benar. Tadi kita kembali lagi ke konteks di pasal 6 ini adalah saling membantulah kamu. Jadi ketika
kita memimpin orang kembali ke jalan yang benar, entahkah itu sesama orang percaya ataukah itu semua orang yang belum percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi kita punya kewajiban untuk membawa orang-orang kembali ke jalan yang benar. Itulah menabur di dalam roh. Itulah perbuatan baik yang dimaksud. Itulah kebenaran yang dimaksud di dalam konteks Galatia 6 ini. Jadi ketika kita berbicara tentang menabur di dalam roh, adalah kita memimpin orang kembali ke jalan yang benar. Ketika saudara kita seiman jatuh, apakah kita berusaha untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar? Atau kita malah memusuhi mereka? Atau kita malah menjauhi mereka? Atau kita malah menendang mereka dari kehidupan kita? Di sini Paulus menasehatkan kepada kita bahwa kita harus berusaha untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, konteks menabur ini, menabur di dalam roh, itu adalah kepada saudara seiman, artinya kita harus saling menolong, kita harus saling menjaga ketika ada sahabat kita, saudara kita seiman yang jatuh, kita punya tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya itu saudara, Paulus juga mengatakan kepada semua orang. Artinya apa? Artinya adalah pemberitaan Injil, saudara. Kalau setiap apa yang kita lakukan itu adalah untuk memberitakan Injil, maka kita sedang menabur di dalam roh. Jadi kadang-kadang saya kadang saya sedih ya. Kadang perbuatan-perbuatan baik itu terlalu mudah untuk dianggap itu perbuatan baik untuk Tuhan. Jadi kadang kita betul-betul harus melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah benar-benar kita sebagai orang percaya ini melakukan perbuatan baik itu untuk ambisi kita pribadi atau keinginan-keinginan kita saja, atau benar-benar kita sedang melakukan tugas panggilan sebagai orang percaya? Sudahkah kita menolong sahabat-sahabat kita yang jatuh di dalam dosa? Atau sudahkah kita menolong saudara-saudara seiman kita yang jatuh di dalam dosa? Dan sudahkah benar-benar kita punya kerinduan untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil kepada semua orang? Itulah perbuatan baik yang sejati, saudara. Nah, saya mau membawa kita untuk merenungkan ketika kita melihat Galatia 5 ayat 22-23, kita semua sudah familiar dengan ayat ini, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, kenapa sih kok disebut buah roh? Ada kata buah, saudara. Jadi ada perbedaan antara menabur dan buah. Di sini ada urutan, saudara. Jadi ketika kita menabur, apa yang kita tabur itu tumbuh dan berbuah. Jadi kadang-kadang kita terbalik, saudara. Kadang-kadang kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Padahal itu adalah buahnya, akibatnya. Kadang kita terlalu fokus dengan hal-hal seperti ini, hal-hal yang terlalu praktis seperti ini, tapi kita lupa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Di sini Paulus mengingatkan kita, saling membantulah kamu, berbuat baiklah kepada semua orang. Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada semua orang? Apakah kita sudah memberitakan Injil kepada semua orang? Apakah kita sudah punya panggilan untuk terlibat dalam pemberitaan Injil melalui bidang apapun yang kita bisa, melalui sekecil apapun usaha yang kita bisa? Jangan-jangan kita hanya terlalu fokus kepada buah-buah roh. Ingat saudara, itu dikatakan buah. Buah adalah hasil dari menabur, tumbuh, baru berbuah. Oleh sebab itu, melalui perenungan akan firman Tuhan ini, melalui nas yang kita renungkan sama-sama ini, saya mengajak mari kita mengkoreksi diri. Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada sesama kita? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada semua orang? Apakah kita sudah menabur di dalam roh?
Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menabur di dalam roh yang pertama adalah kita harus menjadi orang percaya. Sebelum kita menjadi orang percaya, kita tidak bisa menabur di dalam roh. Oleh sebab itu, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus? Yang kedua, saudara, sudahkah kita menabur di dalam roh? Atau jangan-jangan kita hanya melakukan atau mengimitasi buah-buah. Kita melakukan berbagai macam buah-buah sampai lupa tugas dan tanggung jawab kita. Karena kita tidak dipanggil hanya untuk berbuat baik seperti kebaikan pada umumnya. Tapi kita dipanggil untuk berbuat kebaikan yang sejati, yaitu untuk membawa orang kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita membawa mereka untuk kembali ke jalan yang benar, baik itu saudara-saudara seiman kita yang jatuh, semua orang, disitulah ada buah-buah roh. Disitulah kita punya kasih, disitu kita punya sukacita, disitu kita punya damai sejahtera, disitu kita punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kita punya kelembutan, kelemah lembutan, kita punya penguasaan diri. Ketika kita menabur di dalam roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita turut di dalam usaha pemberitaan Injil? Sudahkah kita saling menjaga satu sama lain? Sudahkah kita menabur di dalam roh? Ini jadi pertanyaan buat kita semua, termasuk saya. Apakah saya sudah melakukannya? Baiklah diri kita sendiri yang menjawabnya dan bukan hanya menjawabnya, tapi kita juga melakukannya. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami merenungkan, menabur di dalam roh. Bapa, tolong kami Tuhan. Bawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan, bawa kami untuk semakin mengasihi sesama kami. Bawa kami untuk punya kerinduan, melakukan perbuatan yang baik kepada saudara sesama kami, kepada semua orang. Tolong kami Bapa, kiranya Tuhan terus membawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan, hari demi hari semakin mengenal Tuhan, menyadari cinta kasih Tuhan, dan menyadari diri kami sebagai orang percaya, dan apa yang harus kami lakukan selama kami Tuhan perkenan hidup di dunia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat. Mari kita mengingat akan kondisi dan situasi saat ini, dan kita sebagai orang percaya kita punya kewajiban untuk membawa segala permasalahan yang terjadi di dalam dunia ini, baik bangsa negara, kota kita, gereja, dan setiap kita di dalam pergumulan doa kepada Tuhan. Karena kita adalah orang percaya, maka kita punya pengharapan kepada Tuhan. Mari yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana untuk setiap mereka yang ambil bagian di dalam pemerintahan, juga mereka yang ambil bagian di dalam segala permasalahan di bangsa dan negara kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan menempatkan kami di bangsa Indonesia, negara Indonesia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau bawa ke dalam doa bangsa dan negara kami. Kami berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Bapa, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap mereka yang ambil bagian di dalam pemerintahan, mulai dari presiden sampai semua yang mengambil bagian dalam
pemerintahan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, hati yang mau melayani. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Tuhan sudah membangkitkan orang-orang yang mau terlibat untuk usaha kesejahteraan bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang terlibat di dalam berbagai bidang, baik kesehatan, ekonomi, sosial, semua yang mendukung kesejahteraan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga kami berdoa kiranya Tuhan juga membangkitkan orang-orang percaya turut di dalam usaha untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong ya Bapa, bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, untuk pokok doa yang kedua, saya mengajak mari kita berdoa untuk kota kita, kota Sidoarjo. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka yang terlibat di dalam pemerintahan kota Sidoarjo, tenaga medis, semua instansi yang ada di kota Sidoarjo, kiranya Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati orang-orang Sidoarjo, memberikan damai sejahtera pada kota Sidoarjo. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam sorga, saat ini kami juga berdoa khusus untuk kota kami, di mana kami tinggal di Sidoarjo ini. Kami berdoa untuk setiap mereka yang ambil bagian di dalam pemerintahan kota. Kami berdoa untuk pengganti bupati. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam mengelola kota ini, mengelola staf-staf dan segala sesuatunya di dalam tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang ada di kota Sidoarjo ini, semua yang kesulitan di dalam saat-saat ini, semua yang harus bekerja ekstra di dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat dan bijaksana. Tuhan, kami berharap Tuhan memberikan damai sejahtera pada kota Sidoarjo. Kami, orang-orang Sidoarjo, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, saya mengajak mari kita mendoakan untuk penginjilan. Kiranya Tuhan memakai semua kondisi dan situasi ini untuk membawa semakin banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk penginjilan, baik di seluruh dunia, juga penginjilan di Indonesia. Bapa, di dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami berdoa, memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Tuhan memakai segala media yang ada, Tuhan memakai kondisi dan situasi, Tuhan membangkitkan orang-orang yang tetap mau mengabarkan Injil, dan semakin banyak orang Tuhan bukakan boleh mendengar tentang Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk gereja, khususnya gereja GKKAI Jemaat Sidoarjo. Mari kita doakan para hamba Tuhan, para diaken, semua aktivis, dan semua jemaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di dalam komunitas gereja. Di sini kami boleh saling menolong, saling membangun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan menempatkan hamba-hamba-Mu di gereja-Mu ini, membawa kami semua untuk boleh mengenal Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami memohon kiranya Tuhan menolong hamba-hamba-Mu boleh semakin berhikmat dan punya bijaksana di dalam menjalankan setiap pekerjaan yang sudah Tuhan berkenan. Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap pergumulan mereka.
Bapak, kami bersyukur untuk para diaken. Tuhan membangkitkan orang-orang yang mau terlibat di dalam kemajelisan. Kami memohon pada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Tuhan juga memberkati kehidupan, juga setiap keluarga dan setiap pergumulannya, kiranya Tuhan menolong. Kami juga bersyukur Tuhan membangkitkan orang-orang yang mau melayani di gerejamu ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hati yang tulus, memberi hikmat dan bijaksana, dan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong setiap pergumulan mereka. Allah Bapa yang ada dalam surga, juga kami berdoa untuk kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, membawa kami untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin menyadari cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami juga mohon Tuhan menolong setiap pergumulan kami. Apapun pergumulannya itu, entah sakit, entah pergumulan keluarga, ekonomi, dan sebagainya, kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, saya memberikan waktu kepada setiap kita untuk menaikkan pokok-pokok doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan, perkenanan kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami sungguh sangat berharap Tuhan menolong kami, mendengar doa kami. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan, Tuhan memperkenan kami boleh bersekutu bersama melalui media video ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk membawa kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami bersekutu pada hari ini melalui puji-pujian, melalui perenungan akan firman dan pokok-pokok doa kami. Tuhan membawa kami untuk semakin menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan, apa yang harus kami lakukan sebagai orang percaya, dan Tuhan menolong kami untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin taat setia kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami selalu mengingat akan Tuhan dalam kehidupan kami, menyenangkan dan memuliakan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, mengingat akan Tuhan selalu, melakukan apa yang menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Kamis malam selanjutnya. Tuhan memberkati.